Wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas komunikasi lintas budaya, yaitu mengenai kasus konflik Poso di Indonesia. Dengan anggota kelompok yaitu ada Muhammad Ardiansa, Anggi Luki Apriliani, Safiana Lisval, Yanali, dan Pratiwi. Latar belakang konflik yaitu adalah salah satu penyebab konflik Poso adalah permasalahan yang berkaitan dengan problema historis yang menyangkut masalah penduduk asli Poso yang merasa termarginalkan dengan keberadaan penduduk pendatang dari luar Poso. Kondisi ini dapat dianalisis berdasarkan pengertian konflik sosial menurut Hauser dalam Obserkal bahwa penyebab latar belakang dari konflik biasanya karena pertentangan atau pertikaian antar kelompok dengan identitas yang jelas terlibat konflik dalam mengejar atau memperebutkan isu-isu tertentu. Seperti pertentangan nilai atau menyangkut klaim terhadap status jabatan politik atau sosial, kekuasaan, pertentangan, dan sumber daya alam. Jalannya konflik sendiri adalah konflik komunal di Poso pertama kali terjadi pada tanggal 24 Desember 1998 yang sebenarnya adalah karena faktor pertikaian antar pemuda yang berbeda agama. Peristiwa ini timbul sentimen agama yang cukup tajam bagi agama Islam dan Kristen karena momentum kejadian ini bertepatan dengan perayaan Natal dan bulan puasa yang juga kebetulan bertepatan dengan situasi politik yang sedang memanas terhadap isu permasalahan pemilihan bupati di Poso. Selanjutnya ada penyelesaian konflik. Salah satu upaya perdamaian yang paling berarti dan berpengaruh adalah deklarasi damai Manino 1 pada Desember tahun 2001. Upaya damai ini bermula dari inisiatif Pendeta A. Reboto yang menghubungkan koordinasi politik hukum dan Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat Yusuf Kala dan Menteri Pertahanan Abdul Jalil untuk segera mengupayakan perdamaian di Poso. Orkestra Yusuf Kala yang ditunjuk menjadi pimpinan mediator dalam upaya damai di Poso. Ditunjuk Menko Kesha Yusuf Kala sebagai pimpinan dalam perdamaian di Poso karena selain tokoh dari Sulawesi juga mempunyai jaringan yang luas dan kuat di Sulawesi. Dalam proses penanganan konflik di Poso pada akhirnya diputuskan bahwa pemerintah pusat berperan sebagai fasilitator dan mediator bagi upaya perdamaian di Poso dan bukan penentu penyelesaian konflik karena yang memegang kendali penyelesaian adalah masyarakat yang bertikai itu sendiri. Next. Yang selanjutnya ada peran masyarakat. Di Desa Tangkura terdapat fenomena unik yang patut dicontoh dan diterapkan dalam pengelola dan penyelesaian konflik. Karena ketika situasi konflik Poso sedang memanas dan kekerasan menyebar sangat cepat serta mengancam situasi setiap orang karena identitas agama. Di Desa Tangkura melalui peran tokoh agama dan elit sosial itu, isu agama berhasil dikelola dengan baik sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi dan menjadikan tidak seorang pun penduduk desa yang meninggal dan kerusuhan atau terlibat untuk saling membunuh atas nama agama. Sebaliknya, penduduk Tangkura yang berbeda agama ini saling melindungi satu sama lain. Yang selanjutnya ada ringkasan dan kesimpulan. Ringkasan, konflik Poso sebenarnya adalah konflik realistis, yaitu perebutan kekuasaan politik antar elit politik lokal di Poso yang kemudian masa dilibatkan dengan identitas agama dan etnis dengan tujuan untuk mobilisasi massa dalam memperoleh kekuasaan. Ketika konflik menyentuh ranah agama membuat pertikaian menjadi konflik non-realistik, menua sara dan menjadikan konflik terjadi berkepanjangan. Mudahnya massa termobilisasi dalam konflik komunal di Poso dipengaruhi juga oleh permasalahan historis yang dimanfaatkan oleh elit politik lokal melalui isu berupa kecemburuan sosial ekonomi dan sosial politik antara penduduk pribumi, yaitu etnis Pamona, Mori, Lor, mayoritas beragama Kristen yang merasa termarginalkan terhadap kehadiran dari etnis Jawa, Bugis, Makassar yang mayoritas beragama Islam. Upaya perdamaian yang sangat berpengaruh hasilnya dalam menghentikan konflik Poso adalah
Setelah turun tangan pemerintah pusat melalui Menko Pemda Yusuf Kala yang ditunjuk menjadi pimpinan mediator dalam upaya damai di Poso. Kesimpulannya, negara kita adalah negara yang memiliki berbagai macam budaya. Memang bukan hal mustahil jika perbedaan budaya bisa menimbulkan suatu konflik serius. Dalam antar anggota budaya, bukankah sebaiknya kita saling menghargai budaya masing-masing agar kita menimbulkan keharmonisan antara budaya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.